Shalom, selamat pagi. Saat pagi ini kita bersama-sama duduk kembali di hadirat Tuhan. Meskipun jarak masih tetap memisahkan kita, namun kita sama-sama percaya bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga demi keluarga. Saat ini kita hendak berbakti kepada Tuhan. Kita akan meninggikan Dia, kita akan bersyukur kepadanya, naikkan segala pujian kita dari segenap hati kita yang terdalam, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, karena kita tahu Dia terlebih dahulu mengasihi kita semua. Baik saudaraku, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita dan berikan pujian yang terbaik baginya saat ini. Kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita masuk pujian kita saat pagi ini. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga pada pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua adalah kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan. Seminggu telah kami lalui bersama-sama-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini kami hendak memuji Engkau kembali. Kami akan beribadah berbakti kepada-Mu Bapa. Kiranya nama-Mu yang disanjung tinggi, Engkau yang dimuliakan, dan jadilah kehendak-Mu atas kami semua. Sebelum kami masuk lebih dalam hadirat-Mu, kuduskan kami, laikkan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir setiap ruangan demi ruangan yang ada pada saat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh naikkan pujian ucapan syukur kami. Pimpin ibadah kami dari awal ke akhir ya Roh Kudus. Engkau yang berdaulat, Engkau yang ditinggikan senantiasa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan saat ini. Ya, kita akan memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sama-sama katakan, masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan puji
kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Kudus, kuduslah nama-Mu, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Yesus, Yesus Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami terus akan lebih dalam lagi ada dalam hadirat-Mu. Tolong kami Tuhan, persiapkan kami sungguh-sungguh saat ini untuk kami bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah hari lepas hari Engkau tuntun dan ajar kami, untuk kami mengerti apa yang Engkau kehendaki, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kami serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Sekali lagi shalom buat semuanya, teman-teman. Senang sekali bisa kembali hadir di ruang-ruang saudara semuanya, bisa melayani teman-teman semuanya. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-9 di bulan September ini. Tentunya banyak romantik yang terjadi sepanjang tahun ini hingga kita memasuki tahun yang baru. Dan sejujurnya langkah kita ke depan masih sangat-sangat jauh. Masih banyak yang harus kita perjuangkan bersama-sama, sehingga rasanya kita perlu untuk kita bisa mawas diri, makin berhati-hati, makin bersungguh-sungguh dalam Tuhan, sehingga kita makin bisa merasakan tuntunan Tuhan yang dahsyat atas kita semuanya. Pada hari Kamis yang kemarin saya sempat sharing kepada teman-teman semuanya bahwa saya rindu melihat kita semuanya jemaat Tuhan memiliki pertumbuhan yang sehat, yang baik, yang penuh dengan berkat-Nya Tuhan. Saya selalu senang ketika melihat ada jemaat Tuhan yang diberkati secara materi luar biasa. Saya senang sekali ketika melihat jemaat Tuhan yang disehatkan Tuhan, atau disembuhkan Tuhan, atau mengalami berbagai pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu membuat saya secara pribadi terkesan dan bangga dan bersyukur kepada Tuhan bagaimana campur tangan Tuhan luar biasa dalam hidup
saudara semuanya. Dan bulan ini memasuki bulan yang baru, saya mengambil tema tentang kesehatan spiritual kita. Kenapa? Karena dalam banyak hal kita perlu memeriksa apa-apa yang penting di dalam tubuh kita, yaitu kesehatan kita. Contoh yang paling simpel, ketika Hendy kemarin berangkat ke Malang untuk bertugas, saudara kasih, pasti dia akan mengikuti semua protokol kesehatan yang ada. Yang paling simpel adalah harus tes antigen atau PCR. Itu yang menjadi sebuah standar peraturan penerbangan yang sudah nggak bisa kita abaikan lagi. Masuk rumah sakit pun juga kadang-kadang kalau dirawat harus mengikuti tes PCR dulu, bukan? Untuk mengetahui kondisi kita seperti apa. Kalau memang kondisi kita nggak baik, ada paparan virus di sana, otomatis kita akan langsung dicoret, tidak bisa ikut di dalam penerbangan tersebut. Atau selain itu pun, kalaupun kita nggak kemana-mana, kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, misalkan kita baru bisa tentu kita juga akan mempersiapkan diri juga dengan baik, supaya kita nggak sakit di tengah jalan, supaya kita bisa bertahan di dalam perjalanan tersebut, supaya jangan sampai makin memperparah sakitnya kita kalau kita memaksakan diri untuk berjalan. Makanya diperlukan sebuah deteksi dini sebelum kita melangkah lebih jauh. Dalam hal ini, kerohanian kita pun juga kita perlu deteksi dini sedini mungkin, agar kita tahu, oh ya, sebatas mana ya keadaan rohani saya. Karena banyak di antara kita sejujurnya merasa bahwa seolah-olah semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah, saya fine-fine aja, saya berdoa juga lancar, ibadah juga seperti biasa, bahkan saya juga melayani Tuhan juga, baca Alkitab nggak pernah ketinggalan. Tetapi banyak di antara kita, sama seperti yang kita lakukan terhadap tubuh jasmani kita jarang melakukan medical check up. Kita baru lakukan ketika kepepet, baru kita lakukan. Ketika dipaksa, baru kita lakukan medical check up. Baru setelah itu, baru kita tahu ternyata ada bagian-bagian organ-organ tubuh kita yang ternyata terganggu. Ada kadar gula kita mungkin tinggi, ada tekanan darah kita mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah, mungkin ada trigliserid yang bermasalah dan sebagainya. Itu baru kita bisa lihat ketika kita melakukan medical check up. Sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Betapa kita, termasuk saya, juga kadang-kadang jarang untuk melakukan medical check up. Karena saya pikir semuanya baik-baik aja kok. Saya masih bisa melayani saudara-saudara semuanya. Saya masih rajin baca Alkitab. Saya masih bisa berdoa dan beribadah dan sebagainya. Semuanya baik. Semuanya nggak ada masalah. Tetapi saya ingin mari kita belajar jujur dengan diri sendiri. Kenapa? Supaya kita bisa tahu hakikat kita. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Maksudnya apa kita ada sampai hari ini? Saudara kasih, ada banyak orang kelihatannya sehat, tetapi jiwanya sakit. Ada juga orang yang jiwanya sakit, tapi tubuhnya kelihatan sehat. Jadi saudara kasih, mari kita cek sama-sama. Kalau kita sama-sama lihat di TV, biasanya ada banyak tayangan para koruptor gitu ya. Mereka kelihatannya baik ya, sehat ya. Mereka nggak ada masalah apa-apa ya, tubuhnya gemuk malah mungkin gitu. Lalu kalau di shoot kamera, mereka masih bisa dada-dada dengan ketawa-ketawa segala macam. Tetapi perilakunya jahat. Dia melakukan sebuah penipuan yang luar biasa, korupsi yang luar biasa. Sehingga kalau dikatakan demikian, mungkin tubuhnya kelihatan sehat, tetapi ternyata dalamnya rusak, jiwanya rusak, rohaninya rusak. Malah kadang mereka suka berpura-pura sakit. Ya, ini bukan rahasia umum tentunya. Jadi kita sering lihat tayangan, tiba-tiba orang yang tertangkap tangan karena korupsi, tiba-tiba sakit. Entah sakit beneran, entah pura-pura sakit. Nah, itu justru makin menunjukkan bahwa ternyata memang jiwanya yang sakit. Ternyata memang ada masalah yang nggak bisa kita abaikan. Di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, rohaninya yang sakit. Walaupun tubuhnya kelihatannya sehat. Tetapi kita juga sering lihat bagaimana orang-orang di jalanan, yang orang-orang gila itu yang suka mungutin sampah, makan di tengah jalan, ketawa-ketawa sendirian di jalan. Lalu kita mudah mendiagnosanya, oh dia jiwanya sakit. Atau sakit jiwa. Dalamnya sakit. Rohnya sakit. Walaupun tubuhnya sehat. Tetapi rupanya ini saling mempengaruhi. Kesehatan tubuh
dengan kesehatan jiwa kita atau rohani kita itu sangat-sangat berhubungan, dan kita nggak bisa abaikan satu dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Kita korupsi? Enggak. Kita berbuat jahat juga enggak. Tapi kita juga sehat-sehat aja tuh, nggak ada masalah apa-apa. Mari kita berhati-hati bersama-sama. Setelah kita belajar jujur dengan diri kita masing-masing, dengan diri sendiri, apakah sesungguhnya adakah yang perlu kita perbaiki dalam diri kita masing-masing? Mungkin ada hal yang perlu, ternyata Tuhan ketika saya cek rohani saya, ketika saya cek kehidupan jiwa saya, ternyata ada hal yang salah. Nah itu dengan berjalannya waktu, nanti kita akan terlihat ketika kita menghadapi masalah, bagaimana sikap kita akan terlihat. Bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, bagaimana sikap kita, itu akan kelihatan dari keadaan rohani kita, dari keadaan jiwa kita, dari kestabilan kita. Itu akan terlihat. Kalau semuanya kelihatannya baik-baik saja, nggak akan kelihatan. Tapi pada saatnya ketika Tuhan izinkan terjadi, itu akan menjadi masalah buat kita, baru kita akan terlihat yang nyatanya seperti apa kehidupan kerohanian kita semuanya. Saudara kasih, di dalam Yohanes 3, surat yang ketiga, ayat yang kedua, saya pernah bacakan buat teman-teman semuanya. Surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 tentunya, ayat yang kedua, karena itu cuma satu pasal saja. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Mana tadi menghilang? Maaf. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebuah surat yang Rasul Yohanes tuliskan kepada sebuah gereja kecil, yaitu yang dipimpin oleh Gaius waktu itu. Yohanes memuji bagaimana keadaan mereka, bagaimana hati mereka, bagaimana kerohanian mereka. Dia memuji bagaimana mereka bisa menyambut orang-orang utusan yang sedang melayani pekabaran Injil di kota mereka. Mereka menyambut dengan antusias, melayani dengan antusias. Sehingga ini membuat sebuah kebanggaan yang besar bagi Rasul Yohanes, sehingga dia perlu menuliskan surat ini kepada Gaius yang menggembalakan jemaat Tuhan yang ada di sana. Saudara kasih, ini sebuah doa yang baik ketika dia berkata, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi yang didoakan supaya baik-baik saja itu bukan sekedar tubuh fisik kita, keadaan jasmani kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kehidupan kita secara utuh. Tetapi yang di dalam pun juga perlu ditanya, apakah rohanimu baik-baik saja? Apakah imanmu baik-baik saja? Apakah kesehatan jiwamu baik-baik saja? Ini yang perlu dipertanyakan, karena perlu sebuah keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan jiwa dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih. Paulus sering membuat sebuah ilustrasi tentang pertandingan olahraga dalam perjalanan iman kita. Bagaimana mereka berlatih dengan keras, bagaimana mereka seolah-olah dalam tanda petik menyiksa diri, mencari batas limit kekuatannya, supaya mereka punya kekuatan yang lebih kuat lagi untuk bisa menghadapi pertandingan demi pertandingan, dan mereka bisa menjadi orang-orang yang menang. Saya sering belajar bagaimana ketika saya berolahraga, baik di treadmill atau bersepeda atau jalan kaki, saya selalu mengukur berapa waktu yang saya capai. Misalkan saya di treadmill, antara lari dengan berjalan dalam 1 jam, saya bakar kalori berapa banyak, saya berapa kilometer berlari, misalkan gitu. Jadi dalam 1 jam selalu ada naik turunnya. Kalau lagi tubuhnya lagi enak, saya bisa lari sekitar 30-40 km lewat di treadmill. Atau misalkan kalau bersepeda, kita bisa lari di tempat yang jauh, yang tinggi, yang sulit untuk dicapai. Tentunya kita nggak tiba-tiba bisa mencapai posisi tertentu di dalam olahraga kita. Nggak mungkin tiba-tiba saya bisa sampai ke puncak misalkan, atau ke Gunung Salak misalkan. Butuh latihan-latihan yang menyiksa tubuh, menyiksa kaki, menyiksa mental juga. Apakah kita
mau untuk melakukannya sehingga bisa mencapai titik itu. Jadi saudara kasih, sama dengan kesehatan rohani kita pun demikian. Ada dibutuhkan usaha, dibutuhkan latihan yang besar untuk kita bisa lakukan. Saudara kasih, saya ingin tekankan satu hal yang penting, bahwa sesungguhnya kesehatan rohani kita itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kesehatan jasmani kita. Bukan berarti kita mengabaikan jasmani kita, tetapi mari kita kuatkan yang di dalam ini, sehingga ketika engkau memiliki kekuatan di dalam ini, engkau akan dimampukan untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Engkau akan melakukan baik pekerjaan-pekerjaan sehingga engkau menjadi cakap di dalamnya, ketika yang di dalam ini bisa terlatih dengan baik. Yang pertama, saya ingin ajak kita untuk, saya mau pakai dua hal saja, supaya nanti teman-teman yang lain bisa kebagian menguliti tentang kesehatan rohani kita ini. Bagaimana kita mengecek, bagaimana kita mendiagnosa, bagaimana kita mengupgrade, bagaimana kita membangun diri kita untuk hari makin kuat di dalam Tuhan. Jadi selain saudaraku yang kasih mulai rajin senam dan memperbaiki fisik kita, mari yang di dalam ini juga kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah saya ingin membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Efesus yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama, engkau dan saya, mari kita memperhatikan bagaimana, kenapa engkau dan saya diciptakan Tuhan. Efesus, Paulus menuliskannya kepada jemaat Efesus, dikatakan karena kita ini buatan Allah. Siapa yang meyakini atau meragukan bahwa kita ini adalah buatan Allah? Oh, saya mah cloning. Saya ini mungkin, saya sama Jonathan sama Jaden tiap malam cerita. Jadi ceritanya berseri dan gak habis-habis ceritanya tentang cloning, tentang robot, tentang masa depan, tentang banyak hal gitu kan. Jadi kita sama-sama menciptakan sesuatu dari imajinasi kita. Misalkan Jaden, aku pengen dong kita membuat sebuah kostum untuk oktopus misalkan gitu kan, supaya dia bisa berjalan di daratan, nggak harus di air. Jadi kita mulai membuat, yuk kita bikin kostum, misalkan tutup kepalanya pakai apa, badannya pakai dan sebagainya. Tetapi engkau dan saya harus meyakin bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kalau Allah yang membuat kita mengingat ketika penciptaan terjadi, bagaimana Allah menciptakan kita bukan dengan simsalabim, jadilah manusia, tidak. Kalau Tuhan menciptakan binatang dan lain-lainnya, tumbuhan dan lain-lainnya, Tuhan berkata, jadilah binatang, jadilah pohon-pohonan, jadilah benda langit, jadilah daratan dan lautan. Semua diciptakan dengan perkataan, jadilah. Tetapi Tuhan menciptakan kau dan saya lebih spesial. Dengan tangannya sendiri, dia membentuk kita, lalu dia menghembusi nafasnya. Nah, kita katakan Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Sehingga dari awal saya katakan bahwa kita ini diciptakan spesial, nggak asal-asalan, dengan keseriusan yang tinggi dia menciptakan kita. Sehingga ketika ini jadi, engkau dan saya harus mengerti bahwa tentu ada satu maksud Tuhan menciptakan kita. Nggak ada orang yang menciptakan sesuatu tanpa maksud, nggak mungkin gitu kan. Ketika orang menciptakan sebuah mobil misalnya, mobil pickup dengan mobil penumpang tentu berbeda fungsinya, bukan? Mobil truk yang besar dengan mobil pickup yang kecil itu saja, walaupun sama-sama punya muatan, tapi punya kepentingan yang berbeda, bukan? Ketika kendaraan ini difungsikan sesuai dengan peruntukannya, tentu akan bisa bekerja lebih maksimal. Di internet kita bisa sering membaca ada orang di Aceh atau di Papua bawa pasir pakai Fortuner. Ya, kita sering lihat seperti itu. Tetapi ya bisa dilakukan. Tapi itu bukan peruntukannya, dan tentunya nggak bisa maksimal gitu, nggak bisa seperti yang diharapkan oleh penciptanya. Tetapi kalau membawa barang yang banyak pakai truk, oke, memang itu peruntukannya. Kalau membawa manusia pakai truk,
Ya bisa dilakukan, tapi bukan itu peruntukannya. Jadi ketika kita tahu untuk apa kita diciptakan, mari kita bersama-sama, oh iya ternyata yang paling sederhana sekali yang Tuhan lakukan buat kita ketika kita diciptakan Tuhan adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Saya pikir saya nggak perlu terjemahkan ya seperti apa pekerjaan yang baik itu. Teman-teman sudah bisa menerjemahkan sendiri apa itu pekerjaan yang baik. Tetapi yang paling penting adalah bahwa ketika kita diciptakan Tuhan ini, mari kita memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan keadaan kita, sehingga betul-betul kita bisa mencapai apa yang Tuhan harapkan untuk kita bisa perbaiki. Kalau di dalam ini kita nggak perhatikan dengan baik, tentunya kita nggak akan pernah punya kesadaran untuk apa kita diciptakan, sehingga betapa banyak di antara kita yang melenceng daripada tujuan semula kenapa kita diciptakan. Kita berbuat hal-hal yang di luar kehendak Tuhan karena kita nggak tahu kenapa kita diciptakan. Kita melanggar peraturan-peraturan Allah atau firman Tuhan karena kita nggak menyadari, atau mungkin dirusakkan dengan dosa, sehingga kita nggak bisa maksimal dalam memenuhi rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Engkau dan saya diberikan sebuah tugas atau rancangan Allah yang besar untuk kita bisa lakukan dan kita bisa kerjakan. Tetapi seberapa sungguh kita mengerjakannya atau seberapa tahu kita akan mewujudkannya, tergantung engkau dan saya memahami untuk apa kita bersama-sama diciptakan Tuhan. Yang kedua, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Lihat, latihan badani dikatakan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun yang akan datang. Artinya apa? Ketika kita mulai kembali fokus kepada yang di dalam ini, yang sering kita abaikan adalah ke gereja nanti aja, bersekutu nanti aja, cari Tuhan ntar aja kalau sempet, baca Alkitab kalau lagi enak aja, kalau melayani kalau lagi ada waktu. Saudara kasih, lihat bahwa latihan rohani ini, ke ibadah itu, esensinya yang paling penting dalam diri kita lakukan bersama-sama adalah itu berguna untuk keadaan kita saat ini dan yang akan datang. Jadi betapa pentingnya kita memberikan asupan-asupan yang baik dalam hidup kita, dalam sebuah ibadah, dalam pertemuan, dalam sebuah komunitas yang baik, yang saling membangun satu dengan yang lain. Dikatakan hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Yang namanya pertandingan tentu ada banyak persaingan. Tentu ada banyak gontok-gontokan terjadi. Mungkin ada banyak cara-cara dalam tanda petik curang yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Siapkah kita menghadapi ini semuanya? Kita harus berhadapan dengan orang-orang yang curang, orang-orang yang mau menipu, orang-orang yang mau menjatuhkan kita, orang-orang yang mau menindas kita, orang-orang yang tidak akan membiarkan kita maju mungkin. Siapkah kita untuk menghadapi ini semuanya? Dan kita bisa membangun hidup kita ini yang paling simpel adalah dengan ibadah. Ibadah, mari kita memiliki motivasi yang benar dalam ibadah kita. Tetapi sejujurnya ada banyak kali kita hanya melakukan sebuah ritual ibadah tanpa adanya spiritual yang sungguh-sungguh di sana. Nggak ada makna spiritualnya di sana. Semuanya kita lakukan yang sekedar ritual saja. Oh, minggu ya ibadah, dimulai dengan doa pembukaan dan pujian, lalu firman Tuhan. Kalau ada persembahan, lalu persembahan, lalu selesai dan pulang. Sebuah ritual tanpa nyawa dalam tanda petik. Sebuah ritual tanpa kerinduan yang dalam, tanpa kebutuhan akan Tuhan untuk memenuhi kita masing-masing. Sehingga ibadahnya hanya sekedar ya ibadah, bisa ntar, bisa besok, bisa kapan-kapan saja. Toh cuma gitu-gitu doang. Kenapa? Karena kita nggak memahami esensi penting dari ibadah kita yang sesungguhnya berguna untuk saat ini dan yang akan datang. Adakah kita melatih rohani kita dengan cara yang ekstrim, atau bukan, jangan ekstrim lah, dengan cara yang keras seperti kalian berolahraga, misalkan senam sampai keringetan, sampai pulang pegel-pegel gitu kan. Tapi
minggu depan diulang lagi. Mau lagi lakukan karena tahu dengan senam, dengan bersepeda, dengan lari, badan saya akan makin sehat. Kulit saya akan makin kenceng mungkin. Kelihatan saya akan lebih cerah mungkin. Tahu fungsinya. Sehingga kita melakukan dengan keras. Walaupun sakit, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi dengan ibadah, apa kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan yang besar, dengan pengorbanan yang banyak, dengan memaksimalkan kehausan kita akan Tuhan, dengan kesadaran yang saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya. Ini berguna untukmu dan untukku, untuk sekarang ini, bahkan sampai kepada yang akan datang. Ibadah yang kita lakukan, dimanapun keadaannya, sesulit apapun hari-hari ini, saudara kasih, itu bukan sekedar ibadah biasa, tetapi sesungguhnya akan membawa engkau kepada kekuatan demi kekuatan, pengenalan demi pengenalan, kebenaran demi kebenaran, sehingga engkau akan makin bertumbuh dengan baik dan makin akan kuat menghadapi pertandingan iman yang hari-hari ini sedang kita lakukan. Tetapi sanggupkah kita berjalan ke arah sana? Mari kita cek kesehatan rohani kita. Mari kita cek kesehatan rohani kita ini sejauh mana. Adakah yang perlu diperbaiki? Adakah yang perlu digunting dan dipangkas dan sebagainya? Suatu ketika Yesus memasuki kota Yeriko, ada seorang buta yang bernama Bartimius, bukan? Anak sekolah minggu pasti ingat ayat ini. Ketika Yesus datang, Bartimius dengan teriakan berkata, "Guru, guru, kasihanilah aku, kasihanilah aku." Lalu Yesus menyuruh orang itu memanggil dia, panggil dia ke sini. Lalu ketika datang, Tuhan tanya, "Apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu?" Apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Teman-temanku yang kasih, saudaraku semuanya, ketika kita melihat Tuhan dan kau berkata, "Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku." Lalu ketika Tuhan tanya sama kau dan saya dengan sebuah pertanyaan seperti ini, apa yang kau mau untuk aku perbuat bagimu? Apa yang pertama kau pikirkan untuk kau minta kepada Tuhan? Apa yang pertama kau pikirkan untuk kamu minta kepada Allah ketika dapat kesempatan meminta kepada Allah? Bartimius ketika dia dikasih kesempatan untuk meminta kepada Allah, dia minta sesuatu hal yang paling urgent, yang dia butuhkan. "Tuhan, aku ingin mataku melihat. Rabuni, supaya mataku bisa melihat." Lalu ketika itu pun dia bisa melihat. Tetapi sebelum itu terjadi, apa yang Bartimius lakukan untuk dia bisa berjumpa dengan Yesus? Dia menanggalkan jubahnya. Dia tanggalkan jubahnya. Apa itu jubahnya? Jubah itu sebuah identitas palsu yang dia punya. Dengan jubah ini dia bisa minta belas kasihan orang. Dengan jubah ini dia bisa minta sesuatu perhatian orang. Dengan jubah ini akan menunjukkan betapa susahnya hidupnya. Dia perlu lepaskan jubah ini dan dia datang kepada Tuhan dengan identitas yang sudah ditanggalkan sebelumnya, sebab Tuhan perbarui dengan identitas yang baru. Sehingga ketika Tuhan tanya, "Kamu butuh apa?" Dia langsung mengena ke dalam bagian hidup yang paling dalam. "Tuhan, aku ingin bisa melihat." Langsung seketika dia bisa melihat dan hidup yang memuliakan Allah. Dan dia menjadi pengiring Tuhan. Sama seperti Sakius. Sama-sama di kota Yeriko juga. Ketika Sakius bertemu dengan Tuhan, "Hai Sakius, turun. Aku akan menumpang di rumahmu hari ini." Saudara kasih, Sakius kehilangan identitas dirinya. Kenapa? Karena semua orang gak pernah sebut namanya Sakius. Semua orang di seluruh kota Yeriko gak pernah panggil dia Sakius. Namanya hilang. Siapa yang mereka tahu? Si pemungut cukai. Si orang pendek itu. Si orang pendosa itu. Itu nama yang dimiliki oleh Sakius. Yang disemakan orang kepada Sakius. Itu menciderai rohnya. Menciderai jiwanya. Dia kehilangan identitasnya. Tapi hanya Yesus yang mengenal siapa Sakius. Ketika dia datang ke Yeriko, hanya Yesus yang memanggil nama Sakius. "Sakius, turunlah. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ketika Sakius dijamah Tuhan, karena sebelumnya dia punya kerinduan yang besar untuk bisa bertemu dengan Allah, dia berlari, dia memanjat untuk menunggu kapan Yesus lewat. Yesus melihat kerinduan yang besar di dalam jiwanya, kehausan dalam jiwanya untuk bertemu dengan dia. Yesus memanggil dia dengan sebutan namanya. "Sakius, segera turun. Aku akan menumpang di rumahmu." Sakius langsung membuka dirinya. Dia undang Yesus. Dia bikin perjamuan besar. Dia undang banyak orang. Lalu pertobatan terjadi.
Hari ini semua yang kurugikan akan aku bayar, dan aku akan kembalikan semua orang-orang yang berutang kepadaku. Saudara, sebuah pertobatan terjadi. Dari mana dimulai? Ketika datang sebuah kehausan untuk mencari Tuhan. Seberapa haus kita mencari Tuhan? Seperti Bartimius kah? Dia merela tinggalkan identitas jelek yang dulu dia punya. Sama seperti Zakius kah? Dia rela menerobos banyak orang, naik ke tempat yang tinggi, hanya sekedar untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan memperhatikan pengorbanan orang-orang yang bersungguh-sungguh hati mencari dia. Yesus memanggil namanya Zakius. Yesus memanggil Bartimius. Dan dua orang ini dipulihkan jiwanya. Rohaninya disehatkan. Semua unsur-unsur racun dalam diri yang mencindera dia sebelumnya dibersihkan sama Tuhan. Dan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih. Adakah engkau dan saya memiliki kerinduan yang sama dalam ibadah kita? Ketika kesempatan ada, kita raih, kita kejar, kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencari dia. Sehingga engkau dan saya yang sudah dikenal Tuhan ini, Tuhan menghampirimu, Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyembuhkan engkau. Dan kita diberikan kemampuan untuk bisa melalui hari-hari kita ke depan dengan lebih baik lagi. Mari periksa diri. Mari periksa diri kita masing-masing. Saya rindu kita belajar jujur. Adakah yang kurang? Ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu di-upgrade lagi, supaya hidupmu makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Kiranya pagi ini Tuhan memberkati teman-teman semuanya. Mari kita siapkan hati untuk terima perjamuan kudus hari ini. Teman-teman silakan menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bisa menggantinya dengan teh mungkin, atau dengan sirup. Silakan Tuhan. Kami bersyukur bisa hadir dalam ibadah ini. Bila kiranya pagi ini membuat kami semuanya makin haus akan Tuhan. Kami menyadari untuk apa Engkau menciptakan kami. Kami bisa mendeteksi dini keadaan rohani kami ya Tuhan. Untuk mengecek seberapa sehat rohani kami. Seberapa sehat keadaan kami. Supaya kami bisa melangkah lebih jauh. Bisa terbang lebih tinggi. Bisa melangkah lebih kuat bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam berbagai-bagai pertandingan iman yang harus kami lakukan. Tuhan, tolong kami semuanya. Dan pagi ini kami akan lakukan perjamuan kudus. Teman-teman kami semuanya yang sudah hadir mempersiapkan roti dan anggur yang bisa kami pakai untuk memperingati kematian Tuhan. Engkau kiranya hadir di ruang-ruang mereka juga. Engkau memberkati kami semuanya. Mari teman-teman yang kasih, siapkan roti dan anggur saudara. Kita siapkan roti di tangan kanan kita masing-masing. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan pagi ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat engkau dan saya. Karyanya di kayu salib menebus engkau dan saya, supaya kita masing-masing tahu, kita sadar pula bahwa kita adalah orang tebusannya, dan kita memperingati ini semuanya, bahwa kita juga sudah dipulihkan, dan engkau dan saya tahu bagaimana untuk apa Tuhan menciptakan kita masing-masing. Terima kasih, percayalah, sakit pun sudah ditanggung Tuhan, segala kutuk Tuhan sudah patahkan, dan dosa-dosa pun sudah diampuni Tuhan. Darahnya dan tubuhnya yang dipecah-pecahkan pagi ini buat kita semuanya. Ada bilur-bilur di sana yang menyembuhkan kita masing-masing. Engkau percaya sebagai tubuh Tuhan? Mari kita makan bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah darah Tuhan yang ditumpahkan buat engkau dan saya, untuk memurnikan kita, mengampuni kita, menguduskan kita, bahkan memetaraikan kita.
Saudara kasih, engkau percaya ini sebagai darah Tuhan. Amin. Mari kita minum bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini lengkap sudah berkat-Mu yang Kau limpahkan buat kami semuanya lewat pertemuan ibadah dan perjamuan Tuhan pagi ini. Kiranya setiap orang yang ambil bagian dalamnya akan diberkati Tuhan. Firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya kembali mengingatkan bahwa teman-teman tetap masih bisa memberikan persembahan dan perpuluhan lewat QR yang dibagikan atau rekening gereja kita. Silakan untuk kita bisa mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Lalu di hari Kamis kita akan kembali berkumpul dalam doa bersama-sama. Lalu sekolah minggu juga. Di minggu yang kedua kemarin kita bisa ketiga ya, kita berkumpul dalam ibadah sekolah minggu. Luar biasa antusiasnya anak-anak, bersemangat dalam memuji Tuhan, dalam mendengar firman Tuhan. Dan saya juga yakin hari Kamis besok pun juga hal yang sama akan terjadi. Anak makin antusias, makin berani untuk memuji Tuhan, makin berani bicara, lalu bisa menghafal Alkitab juga. Itu satu hal yang luar biasa. Ya, jadi kita akan terus dukung mereka semuanya. Para orang tua dampingi anak-anak ini, supaya mereka juga punya kehausan untuk mencari Tuhan. Kalau kita nggak haus, anak-anak juga nanti nggak akan haus juga. Jadi mari kita dorong. Kita jadi contoh yang baik buat anak-anak kita ini, supaya mereka pun juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan akhiri pagi ini. Mari kita tutup dengan doa berkat bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Engkau berbicara baik buat kami semuanya. Kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala pujian kepada Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang pagi ini ambil bagian di dalam pelayanan, dalam bidang warta, pujian, musik, maupun firman Tuhan. Kami mengucapkan syukur buat semuanya. Kami juga terus membawa dalam doa kami untuk anak-anak kami ya Tuhan. Dalam 3 minggu terakhir ini kami lakukan sekolah minggu dan kami bisa melihat antusias yang besar dari anak-anak ini. Dan mereka haus akan Tuhan. Karena mungkin setelah sekian lama mereka pun juga sulit untuk beribadah. Terbatas keadaannya, tetapi bila kami juga tetap bisa melayani mereka dalam keterbatasan ini, sehingga anak-anak ini pun juga bisa diberkat dan tetap dalam berkatnya Tuhan. Para orang tua berikan mereka kemampuan dan teladan yang baik, sehingga mereka mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya hingga mereka mencari Tuhan. Berkati mereka semuanya, supaya mereka juga bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita di depan Tuhan. Kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau perhatikan setiap tangan-tangan terangkat pagi ini. Dan saudara kasih, terima dengan iman, Engkau semuanya diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati Tuhan, masa depanmu pun akan diberkati Tuhan. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya kiranya sukacita, damai sejahtera, kekuatan, serta perlindungan daripada Allah akan jadi bagi kita masing-masing sampai pada kali kedua Tuhan menjemput kita semuanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus berkatnya sudah kita terima hari ini. Haleluya, semua bisa katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi, berkati ya. Oke, bye-bye. Saleh ya.